Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apalagi tahun ini, bulan ini kita masuk di bulan Ramadan. Dan semoga kalian semua tetap semangat, tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelumnya, gue ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah channel ini dan pembahasan baru ini. Program baru yang telah dibuat sama kita semua. Sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Nama gue Muhammad Rizky Febriansyah. Gue dari Prodi Sistem Informasi dan gue semester 6 di Sistem Informasi. Oke, langsung aja kita ngejelasin sedikit ya tentang Prodi Sistem Informasi ini. Kalian semua tahu nggak kalau Prodi Sistem Informasi ini ternyata udah ada di Unpam dan masuknya di Fakultas Teknik. Dan harus kalian tahu, sebelum masuk di Unpam, Prodi Sistem Informasi ini ada di RSA. Dan pada tahun 2020, Prodi Sistem Informasi ini masuk ke jajaran Universitas Pamulang yang di bawah naungan Sasmita Jaya Group. Dan teman-teman juga tahu nggak sih kalau Prodi Sistem Informasi ini ada himanya juga, dan himanya itu ya ini Hima Sistem Informasi HMSI Unpam. Dan program kali ini kita ngebahas ya tentang Basi Podcast. Welcome to Basi Podcast. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini di program baru ini, di Basi Podcast ini, untuk bintang tamu yang pertama kali, di sebelah kiri gua ada Ketum dan juga Waketum. Langsung aja kita geser kameranya ke sebelah kiri. Gimana kabar Bapak Ketua dan Wakil Ketua? Gak sehat nih. Aduh, kenapa tuh nggak sehat? Tolong diperkenalkan dulu dong kepada teman-teman di kamera ini. Siapa tahu kan ada yang belum kenal tentang ketua dan wakil ketua MSI ini. Tolong dikenalkan. Oke, perkenalkan gua Mubarok, semester 6 Fakultas Prodi Sistem Informasi yang saat ini diamanahkan dan dipercaya oleh teman-teman menjabat sebagai ketua umum. Dan asal gua Serang dan gua kurang lebih di Pamulang ini udah berapa tahun ya? Berapa tahun sih? 6 tahunan lah. 6 tahun sepertinya. 6 tahun. Cukup lama sekali ya untuk menetap dan tinggal di Pamulang ini. Cukup betah dan panas sekali. Ya, lanjut Bapak Ketua. Atau mungkin udah perkenalannya? Cukup sih. Kalau untuk wakil? Kalau gua sih kalau mau lanjut langsung japri aja ke gua. Siap. Langsung japri guys. Nanti di bawah ini ya nomornya guys ya. Kalau untuk wakil sendiri gimana nih? Ya, sekarang nama gue Alif Saputra. Gue semester 2 di program studi Sistem Informasi. Dan alhamdulillah di himpunan ini, di HIMASI ini, gue diamanahkan menjadi wakil ketua untuk menemani ketua kemana-mana. Menemani ketua kemana-mana. Ya. Jadi setiap ketua kemana-mana tetap dikawal terus ya, agar tidak melenceng kemana-mana. Betul. Mantap sekali untuk wakil ketua kita satu ini. Nah, untuk sekarang nih, boleh dong gue bertanya dong. Di dalam kegiatan Ramadan ini, gimana sih kalian? Apakah agak bentrok dengan kegiatan hima, atau mungkin kalian tetap nggak berpuasa atau tetap berpuasa, atau mungkin kalian tidur males-malesan untuk menghadapi kegiatan Ramadan ini? Kalau dari gua sendiri sih kegiatan Ramadan ini menjadi tambah produktif. Oh, menjadi tambah produktif. Iya, tambah produktif. Paling tidur habis subuh, bangun-bangun siang. Tidur habis subuh, bangun-bangun siang. Lanjut. Enggak, yang mana kebanyakan teman-teman enggak. Puasa ini menjadi alasan mereka tidak untuk bergerak. Benar. Jadi alasan utama Untuk males. ya, untuk malas. Untuk males. Ada yang puasanya puasa beduk. Bener. Ada yang puasanya jam 12. Jam 12. Bahkan ada kawan saya dia ngikut
Kiblatnya kiblat mana? Imsaknya jam 6, Pak. Imsaknya jam 6. Jam 6. Buset, Pak. Saya imsaknya tadi jam 12. Ya, lanjut, Bapak. Aduh. Mungkin ada yang diomongkan lagi, Bapak? Ada tambahan? Untuk Bapak Ketua? Udah sih, Pak. Udah. Kalau untuk wakil sendiri, gimana nih? Di saat bulan Ramadan ini, ataukah kegiatannya terkendala, atau mungkin digas terus untuk menemani Bapak Ketua satu ini? Untuk di bulan Ramadan ini sih, alhamdulillah sih ya, Alhamdulillah. masih produktif lah, alhamdulillah. Walaupun ya istirahatnya Cukup lama. karena istilahnya tidur di bulan puasa itu ibadah, Pak. Ibadah. Cuma beda konteksnya, Pak. Kalau tidur dari jam 1 malam ketemu jam 1 siang itu beda, Pak. Itu bukan tidur. Itu bukan tidur, mati suri. Simulasi. Simulasi mati suri. Cuman alhamdullah sih di bulan Ramadan ini bukan sebagai penghalang. Bukan sebagai Iya, penghalang. bukan sebagai penghalang untuk kita produktif gitu sih. Malah semakin semangat lah ya Nah, untuk menjalankan tugas-tugas kalian berdua ini kan. Oke, ini kan ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman sistem informasi yang lain dan dari teman-teman Hima yang lain ya kan. Di sini gua akan menyebutkan satu-satu pertanyaan. Yang pertama nih untuk kalian berdua. Sebelum ikut organisasi Hima, pernah nggak abang-abang ikut ke organisasi yang lain? Dan apa aja tuh organisasi tersebut? Mungkin dari Bapak Ketua dulu. Buat dulu ikut di Orma ya, Di Orma? di organisasi mahasiswa lah. Itu kurang lebih semester 2 ketiga lah di SI. Oh, semester 2 ketiga udah ngikut organisasi di Ngikut mah enggak diakui sebagai pengakuan sebagai administrasi enggak, tapi ngikut untuk kegiatan di Orma sih di semester 2 semester 3. Oh, mulai meranjak ke organisasi lah ya di semester tersebut lah ya. Ya, ada di situ karena kebetulan aja sih, kebetulan maksudnya. Dulu kan kosan gua kan di Pamulang. Gua kuliah di Victor. Kosan gua daerah sini nih. Daerah sinilah pokoknya lah. Daerah sini. Nggak jauh dari Victor juga. Sama teman-teman manajemen, sama teman-teman perawat. Manajemen? Satu kosan itu. Perawat. Iya. Teman-teman. Boleh lah kalau ada channel mah. Gampang. Kita aja langsung ke ketua BEM-nya aja. Oh, siap. Siap Ketua BEM. Tolong dikasih. Jadi pada saat itu gua kebetulan samping kosan gue itu ada sekretariat paguyuban mahasiswa Rantau Sunda. Oh, yang disingkat PMRS. Ya, kebetulan satu ya sebelah-sebelahan, dan kebetulan pas ada saat gua awal masuk di SI kan gua sambil kerja. Sambil kerja, gua kerja berangkat jam 1 beres ngampus lah, balik jam 12 mereka sedang ya biasa lah kalau kata anak mahasiswanya berdiskusi gitu. Lagi diskusi Padahal lah. ngopi gitu. ngopi sampai subuh aja. Ya dari situ gua tertarik dalam tertarik itu apa sih? Oh, ini produktif. Maksudnya ada bahasan-bahasan yang bikin lu tertarik untuk ngikut ke sana. Pembahasan itu bukan sekadar ngobrol biasa gua permasalahan. Enggak. Jadi yang diangkat itu malah justru pembahasan misalkan isu negara. Wah. Terus di PMRC kan ada lintas fakultas ya. Lintas ada teknik, hukum, manajemen. Nah, itu yang bikin tertarik. Bukan yang bikin gua enak tuh di situ. Di sini PMRC nggak main fakultas, ya udah gue masuk PMRS. Oh, berarti di PMRS ini dari fakultas mana aja boleh join. Bahkan dari ini kan di PMRS ini kan kebanyakan Sunda ya? Orang Sunda. Kalau misalkan tapi nggak menutup kemungkinan mereka orang Sunda. Bahkan satu angkatan saya aja itu ada orang Aceh. Oh, ada orang Aceh juga. Orang Aceh. Jadi dari adat apa aja boleh masuk. Oke. Karena tujuan itu kan melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Dan selepas dari PMRS di situ mungkin berjalan. Ada di Ciputat dulu GPI juga. Gerakan Pemuda Islam. Banyak banget, Pak. PMRS, GPI, dan itu organisasi yang mantap. Dan di GPI beres GPI agak vakum dikit, berjalan di sini langsung ada namanya ya, kalau ini ngikut organisasi Cipayung Plus. Oh, Cipayung Plus. Ya, organisasi Cipayung Plus. Dan berjalannya ke sini langsung ke DPD
Gema Kosgoro, Gerakan Mahasiswa Kesatuan Organisasi Gotong Royong. DPD Gema Kosgoro. Ya, kebetulan kita dipercayalah oleh abang-abang kita untuk menjadi bagian bagian Struktural. Mantap sekali untuk Bapak Ketua. Dan untuk Wakil Ketua ini gimana? Ataukah emang ada di Hima doang atau sebelumnya pernah ngikut organisasi lain baik dari dalam rumah ataupun di RT tersebut atau gimana ini? Gimana kalau menurut Waketum untuk pertanyaan tadi? Kalau gua ya, di sini kan gua ini masih semester muda lah, masih bau minyak telon ini. Bau minyak telon nih masuk kampus ini. Di kampus ini pengalaman berorganisasi gue sih perdana banget nih, baru Hima ini sih. Baru di Hima SI ini. Ya, dari di Hima SI ini. Namun untuk di luar sih gue pernah sih pengalaman organisasi ada. Cukup lah ya. Udah cukup kalau di luar lah ya. Kalau di luar adalah ya satu lah. Itu juga udah lumayan lama. Sekitaran 5 tahun gua. 5 tahun. 5 tahun di dalam organisasi itulah, lumayan lah 5 tahun. Wow, cukup lama juga di organisasi itu 5 tahun. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa nih? Yang susah dong. Yang susah. Wow, nanti ada step by step yang susah. Terus yang bisa ngehujat, yang bisa bikin gua itu dihujat gitu, pengen banget dihujat. Oh, tenang. Ini ada ini slow. Ada 1, 2, 3 dan 10. Juga ada yang error. Lalu juga ada yang error habis ini ya kan. Habis ditutup langsung ada yang error. Pertanyaan kedua. Kenapa tertarik untuk untuk ikut organisasi dan sampai banyak banget pengalaman organisasinya nih untuk kalian berdua. Terserah mau siapa aja yang jawab duluan. Tom, jawab Tom. Kan ketumnya lu Bang Ed deh. Makan Tom. Nah, itu betul. Wah, selalu debat mulu nih sepertinya tiap malam. Kalau alasan gua kenapa ikut organisasi ya, gue itu ingat banget nih gua. Waktu itu pas zamannya kalau sekolah itu kan pertama kita masuk sekolah tuh ada yang namanya apa sih namanya? MPLS. MPLS. Ya, ada MPLS. Kan. Ini MOS. Ya, MOS. nah, itu MOS apa lagi tuh? Bahasa lamanya. Ya, pokoknya MOS lah. Orang gue taunya Ya. MOS doang. LDKO lebih tepatnya. Enggak lah. Bukan bukan LDKO. Kalau MPLS itu Ospek. kan masa pengenalan di Taruh. sekolah. Taruh. Nah, kalau di DOSI itu kan namanya ya benar Portasi Forum Taruh Siswa. Oh iya, Sama beda-beda. Forum Taruh Siswa. Beda sekolah, beda inian. Ya, betul. Nah, di situ itu pas lagi MPLS atau Portasi itu gue melihat nih kakak kelas, gue melihat nih kayak dari pimpinan cabang nih. Dia lagi ngomong di depan kan. Gua langsung dalam hati gua kapan bisa kayak gitu? Gua kapan bisa ngomong di depan tanpa ada rasa grogi, terus tanpa rasa malu, gemeteran. Gemeteran ya. Terus dia juga pas gua lihat menyampaikan materi juga. Gua dalam hati kayak gini. Besok gua harus bisa kayak gitu. Mantap. Gua besok harus bisa duduk di situ nyampein materi. Gua besok harus bisa diri di situ untuk menyampaikan sesuatu kepada pengurus-pengurus di depannya. Gokil. Nah, di situ gua tertarik. Di situ langsung tertarik dan sampai saat ini masih menjalankan. Masih menjalankan, masih betah di organisasi. Kalau untuk Bapak Ketua sendiri, Apa tuh? kenapa tertarik untuk ikut organisasi sampai banyak banget pengalaman di organisasinya? Ya, seperti yang Bapak tadi jelaskan kan, organisasi Bapak di eksternal itu kan banyak sekali ya. Dan sampai saat ini pun masih mengikuti. Kalau gua satu, balik lagi ke ranah manusia. Oh, ranah Manusia itu sosial. Gak bisa kita hidup sendiri menyendiri itu gak bisa. Quotes dari Bapak Ketua. Ranah sosial karena manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Masa ya kita meninggal mau pesen Grab buat Bener gak? Bener sekali. Seenggaknya kan dari situ kan kita istilahnya tetangga. Ya kita sekup organisasi adalah di keluarga. Bener. Gitu. Kan bahwasanya kita nggak bakal hidup dari atas bawah kanan kiri gitu. Kasarnya mah kalau ibarat apa sih namanya itu yang arah mata angin ya? Arah mata angin. Ya kita di tengah gitu.
arah kompasnya lah Ya, ya. arah kompas. Kita di tengahnya sebagai penunjuknya. Iya. Terserah kita mau arahnya kemana. Tapi kita nggak pernah nggak pernah lewat, nggak pernah melupakan kanan kiri kita. Benar. Kita selalu melihat dan selalu mengajak, selalu bergotong royong. Karena kan pada dasarnya yang tadi Pak Ketua bilang, karena manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Mantap. Dapat quotes hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk suruh pilih nih, lebih ingin memajukan HMSI yang kalian sebagai ketua dan wakil ketua, atau organisasi eksternal yang kalian ikuti di bagian strukturalnya. Gimana nih, untuk siapa duluan yang ingin menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan tuh, jawab tuh. Kalau gua sih ya, kalau gua balance. Yakin? Yakin gua balance. Kenapa gua bilang balance? Organisasi lain itu bisa dikatakan gini lah, gua analoginya gini. HMS ini sebuah rumah KPR, atau rumah KPR nggak lo? Ya. KPR tahu. Perumahan biasa. Perumahan biasa yang kan masih ada ada. rumah KPR, rumah elit, sama rumah klaster, apartemen. Sama apartemen, benar. HMS ini saat ini rumah KPR. Wadah ada. Apa sih namanya? Udah Bentuk ada, bentuknya rumah udah ada. ada, jendela ada, udah bentuk rumah lah, tinggal ditempatin. Tinggal diisi. Iya. Tapi rumah KPR kan banyak istilahnya rumah samping beda. Beda, benar. Nah, itulah HMSI. Beda sama klaster, dalam artian kita masuk KPR ya sewaktu-waktu, apa nih yang kurang tambah, apa nih yang kurang lengkapin, apa ini yang kurang, apa ini yang pengen roboh kokohin. Beda halnya dengan dengan organisasi lain yang mana itu udah kayak apartemen menurut gua. Kenapa bisa udah bagus? Jadi Kita tinggal nempatin doang. Kita tinggal hidup nempatin jalani alur yang ada. Benar. Beda halnya HMSI, kita harus nyusun dari awal, bikin peta dari awal, bikin skema dari Melengkapi awal. isi dalam. Bahkan ada yang mau menempatkan rumah KPR, rumahnya udah ada, dirobohin lagi. Gue pengen kayak gini, ya kan? Nah itulah HMSI. Makanya kenapa ya bisa dibilang HMSI kuliah sama yang lain ya salah satu harus dikorbankan. Salah satu harus dikorbankan. Ya salah satu harus dikorbankan. Ya jatuhnya internal dulu nih beresin. Baru ke eksternal. Yang mana ya dibilang ya kita ini adalah pendiri dan perintis. Yang mana akan gimana ya kita ini menertibkan ya Soekarno emang pernah dilupakan sampai sekarang. Tidak pernah. Itulah. Selalu diingat di generasi selanjutnya. Oke. Jawaban yang bagus sekali dan mantap sekali dari Bapak Ketua. Kalau untuk Wakil Ketua sendiri, milih mana nih Bang Alip selaku Wakil Ketua MSI? Kalau gue untuk memilih antara eksternal dan internal, menurut gue ini nggak ada yang harus dipilih. Gak ada yang harus dipilih. Kenapa tuh Bang? Ya karena itu wadah kita, itu rumah kita, itu tempat kita berproses lah bahasanya. Dan itu ya nggak harus ada yang dipilih gitu. Kita harus bareng-bareng ngebangun sesama. Terus kita juga harus tahu posisi kita. Di saat kita di kampus, kita tinggalkan yang eksternal. Kita pedulikan yang di kampus dulu. Kita pedulikan yang internal. Kejar yang di internal ini ya. Iya. Namun di saat di luar kita harus bisa memposisikan juga. Maaf Bang, kita break dulu. Oke guys, balik lagi karena tadi kan ada jeda karena azan asar. Langsung aja kita balikan pertanyaan tersebut ke Bapak Wakil Ketua AMSI. Gimana Bapak? Ya, gue ngelanjutin yang tadi ya. Lanjutin yang tadi aja Bapak. Kalau misalkan kita ulang lagi kasihan editor nanti Pak. Iya deh, tadi udah ngomel-ngomel. Iya udah ngomel-ngomel. Iya. Mana lagi puasa ya kan? Iya kalau puasa. Lanjut Pak. Jadi ya gue lanjutin yang tadi ya. Nah, kita itu di organisasi harus tertib organisasi. Kita harus tahu memposisikan kita ada di mana. Kalau kita ada di lingkungan kampus, kita memposisikan kita sebagai IMASI. IMASI di lingkungan kampus lah ya. Iya, kita nggak boleh bawa-bawa lah yang eksternal, kita nggak boleh bawa-bawa.
Cuman kalau misalkan kita kalau udah di lingkungan organisasi yang eksternal, kita memposisikan kita di organisasi eksternal. Karena udah di luar kampus. Nah, cuman kita balik lagi apa yang diomongin oleh ketum. Apa yang diomongin sama ketum itu balance. Kita harus balance. Harus balance. Kita nggak boleh hanya mementingkan organisasi sebelahnya ketimbang organisasi yang ada di kampus. Nah itu sih fungsinya, terus pentingnya tertib organisasi itu ya seperti itu. Kita emang harus ada pemahaman tertib organisasi. Harus ada pemahaman. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Wakil Ketua, jawabannya sangat bagus sekali. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih untuk abang-abang membagi waktu antara organisasi dengan akademik? Mau siapa duluan yang jawab? Mau dari Waketum kah atau Bapak Ketua kah? Tuh yang masih hangat. Waketum ya, yang masih semester 2 ya. Boleh kita tunggu jawabannya. Kalau untuk membagi waktu ya, wah emang sih waktu itu menurut saya itu sangat ngejar gitu, sangat menyiksa waktu. Soalnya kenapa sangat menyiksa? Saya kuliah, organisasi, kerja juga. dan saya ngambil reguler A. Mantap sekali. Selalu mantap Anda ini. Lanjut. Itu sangat menyiksa waktu itu. Waktu itu sangat menyiksa waktu. Waktu itu sangat menyiksa waktu. Waktu itu sangat menyiksa buat saya. Kenapa sangat menyiksa? Setiap hari itu rasanya memang dikejar-kejar waktu. Cuman balik lagi pada diri sendiri gitu. Kita harus benar-benar pandai untuk memanajemen waktunya. Bener. Saya setuju. Iya. Kan alhamdulillahnya ya kalau di kelas 2 itu untuk masuk itu hanya 2 hari kan. Hanya 2 hari. Dan di hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalau memang siang kan, kalau sore kan gue kerja ya. Kalau memang siang itu pasti gue harus bisa. Pasti Bisa. Pasti harus bisa. Iya, kalau siang sih. Itu sih. Oh, mungkin lebih kayak tergantung dari kitanya ya, bisa memanage Iya. waktunya atau enggak ya Harus kan. bisa manage waktu sih yang penting gitu. Oke, lanjut ke Bapak Ketua MSI. Betul. Jawabannya untuk pertanyaan bagaimana membagi waktu antara organisasi dengan akademik. Seperti apakah Anda membagi waktunya itu loh? Tapi kalau menurut gue ya membagi waktunya seperti apa nih? Kan gue sekarang nggak kuliah. Kuliahnya kan cuma online. Ayo lo. Kalau sebelum-sebelumnya Bapak, sebelum-sebelumnya. Oh iya, gue setuju sama ketum. Kalau sebelum-sebelumnya, ini nggak tahu siapa sih ini yang buat pertanyaan di saat online akademik ini. ya paling kalau yang gue tahu nih, yang gue jalanin akademik itu ya learning ya. Dari berapa sih mata kuliah? 7 ya? 7, 8. Kurang lebih ya di 7, 5, 6, 7 lah. Kelar 2 jam. Mending 2 jam 10 menit. Jadi gimana nih? Nah, kalau menurut gue sih balikin lagi ya dalam apa tujuannya masuk himpunan itu usahakan teman-teman itu ilmunya itu di atas 1 tingkat, entah dari akademis dan non akademis lah. Dari teman-teman kalangan mahasiswa yang tidak aktif di hima, karena itu jadi poin plus kalau menurut saya sendiri, kalau menurut gue gitu ya. Jadi poin plus Nah. di akademik tersebut. Di balik organisasi harus jalan, akademik juga harus jalan. Gimana bang? Kan kalau kata aktivis Pamulang atau Ciputat begini nih, kalau kata anak pendobrak lah bisa dibilang pendobrak. Tujuan lu kuliah apa? Lulus kan? Lulus. Mau lulus di waktu yang tepat, apa di tepat waktu? Itu doang, tinggal pilih 2 pilihan. Di waktu yang tepat atau di tepat waktu. Iya. Tinggal pilihan 2 itulah. Jadi Anda semua ini mau lulus di waktu yang tepat atau di tepat waktu, terserah Anda semua ya. Itu dari Bapak Ketua, dari quotes Bapak Ketua. Tapi itu mah balik lagi sih, maksudnya ke teman-teman yang bagusnya organisasi tetap jalan, kuliah juga tuntas. Akademiknya jangan sampai ketinggalan ya. Quotes Bang Demo gimana? Kalau quotesnya Bang Dede Maulana, itu organisasi prioritas, kuliah juga harus tuntas. Mantap. Nanti tuh bakalan ada itu nanti orangnya di sini setelah ini. Iya.